Saya mau sampaikan begini. Saya tadi lagi penyembahan, tiba-tiba saya ingat perkataan sebuah pengajaran dari almarhum Bapak Petrus Agung. Sekian tahun yang lama, beliau itu pernah, nanti saudara cari ya di YouTube ya, semoga-moga masih ada. Karena itu memang khotbah yang sudah cukup lama. Beliau itu setiap kali kalau mau menyampaikan firman, mau menyampaikan khotbah, beliau itu selalu minta, Tuhan, berikan kami roh pewahyuan dan juga pengertian, supaya kami boleh menangkap firman Tuhan yang begitu banyak, yang begitu misteri, yang begitu banyak terselubung, dan kita nggak bisa terima apa adanya berdasarkan perkataan dari hamba Tuhan. Ada sebuah roh, ada sebuah karunia yang namanya pewahyuan dan juga pengertian yang kita butuhkan untuk menangkap di balik semua pesan-pesan firman Tuhan. Itu sebabnya banyak orang kalau waktu lagi mendengar firman Tuhan, ada satu orang yang mendapatkan pewahyuan yang berbeda dengan orang lain. Kenapa? Karena roh pewahyuan dan juga pengertian yang dimiliki oleh orang lain itu berbeda-beda levelnya. Ya, itu kenyataan. Tetapi salah satu yang membuat berbeda, kenapa yang si A bisa menangkap yang berbeda, bisa melihat dari sisi yang berbeda, kemudian si B melihat dari sisi yang berbeda. Ada orang yang bisa mendapatkan sangat banyak, tetapi juga tidak sedikit orang yang mendapatkan hanya sedikit. Kenapa berbeda? Saya tiba-tiba diingatkan, ada satu spirit yang di dalam kita yang kita harus teriak ke Tuhan, yang harus kita minta ke Tuhan. Tuhan, berikan aku roh yang bisa diajar dan belajar. Dan saya menemukan sampai detik ini hari, sekian tahun lamanya saya diajar oleh Tuhan untuk berteriak soal itu. Karuniakan aku roh yang bisa diajar Tuhan. Dan tidak bisa menutup kenyataan ada banyak orang yang kepengen diajar terus. Tetapi di dalam manusia rohnya tidak bisa belajar hal-hal yang baru yang Tuhan mau. Itu sebabnya ada sebuah perumpamaan. Tuhan berkata, ada perumpamaan seorang penabur benih keluar menabur benih. Benih yang ditaburkan sama. Penabur yang melakukan dan menabur benih adalah orang yang sama, Tuhan itu sendiri. Roh Kudus itu sendiri. Tapi anehnya ada benih-benih yang jatuh di tempat yang berbatu, ada benih yang jatuh di tempat yang subur, ada benih yang jatuh di tempat yang bersemak belukar. Dan ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Saudara baca itu ada di Matius dan ada di Markus dan di Lukas. Dan saya mempelajari ini cukup lama. Dan saya mau berkata sebelum saya masuk lanjutan tentang soal hikmat dan pengertian, yang saya mau berkata saya bungkus dengan satu kalimat yang dengan yang namanya hikmat. Saya mau berkata itu sekitar 15 tahun lebih saya belajar dan saya berteriak, dan tiap kali doa yang keluar dari mulut saya bukan meminta apapun juga, tetapi saya minta roh hikmat dan roh wahyu dan hati atau spirit yang mudah untuk diajar dan belajar. Itu sebuah kenyataan. Dan saya mau berkata hampir kurang lebih 25 tahun saya berdoa, salah satunya yang engkau bisa ajarkan Tuhan, paksakan rencanamu dalam hidupku. Itu puluhan tahun saya doakan itu. Entahkah itu dalam suasana berdoa, entahkah itu dalam suasana dimanapun saya pergi, di dalam perjalanan atau dimanapun juga. Itu ketiga kebenaran yang saya terima dari Tuhan, yang Tuhan singkatkan, yang Tuhan berkata, mintakan itu. Dan saya baru menemukan ini hari, bagaimana roh hikmat dan pengertian dan wahyu itu bekerja secara bersamaan, membuka ada begitu banyak rahasia yang orang lain tidak mengerti kedalamannya, tetapi aku ngerti dan aku dapatkan itu. Tetapi persoalannya untuk bisa menyampaikan, untuk bisa mengajarkan ke orang lain adalah sebuah pergumulan tersendiri. Dan jujur saya mau berkata, kenapa sih kita butuh berdoa minta Tuhan paksakan rencanamu? Karena biar bagaimanapun ego manusia kita, kedagingan kita tidak akan pernah mau sukarela mengikuti setiap rencana Tuhan dan proses Tuhan dalam hidup kita. Saudara percaya atau tidak percaya, setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita itu mengiritasi semua emosi dan menghancurkan semua keegoisan kita, semua harga diri kita.
Mau tidak mau. Tapi justru itulah di saat kita membiarkan Tuhan memproses hidup kita dan mengizinkan Tuhan membawa kita berjalan dalam sebuah jalan yang namanya kedalaman dan kedewasaan. Di situ muncul manusia roh yang kokoh, yang kuat, yang tough, yang penuh dengan roh wahyu dan juga pengertian, yang mengerti segala sesuatu yang Tuhan belum sampaikan keluar dari mulutnya. Kita sudah bisa menangkap apa yang menjadi isyarat, apa yang menjadi kode, apa yang menjadi apapun juga lah. Tuhan berkata, banyak orang berkata, kok kamu bisa ngerti? Tuhan belum ngomong loh. Ya, saya ngerti. Karena sudah diajar, dilatih oleh Tuhan sedemikian rupa untuk mengerti semua kode, semua gerak-gerik apapun yang dia bahkan belum ucapkan pun. Tuhan berkata, engkau harus belajar sedemikian rupa supaya engkau bisa mengerti dan menangkap, bahkan membaca. Para nabi dan nabi, saya mau berkata, mungkin saudara tidak merasa aku nggak punya panggilan yang kenabian dan lain sebagainya. It's okay. Tapi saya mau berkata, hari-hari ke depan yang kita lewati, yang sedang kita hadapi ke depan adalah sebuah masa. Kalau kita tidak punya keintiman, kita tidak punya kepekaan, dan kita tidak punya ketajaman di dalamnya, kita hanya mengandalkan apa yang tertulis, apa yang bisa terbaca, apa yang bisa dilihat, maka kita akan gampang seperti Daniel pasal yang ke-11 ayat 32. Semalam saya sudah sampaikan, kita akan sangat gampang dibujuk dan tertipu oleh tipu muslihat dunia. Karena ada banyak hal yang kita nggak bisa cuma baca apa yang tertulis. Ada banyak hal kita harus bisa membaca yang tersirat di dalamnya. Bukan yang tertulis, tapi yang tersirat. Nah, ini butuh sebuah karunia, ini butuh sebuah kekuatan di manusia roh kita. Di mana semalam saya coba mengulang kembali, semalam saya berkata, batinia kita, manusia batinia kita, suara hati nurani kita itu yang harus dijaga sedemikian rupa. Karena disitulah alarm demi alarm, Roh Kudus akan kirim signalnya buat kita. Kalau kita tidak menjaga manusia batinia kita membiarkan diiritasi dengan sebuah kemarahan, dengan iri hati, dengan kecemburuan dalam bentuk apapun, dan semua tipu dusta daripada iblis dan kita dengarkan, maka lama kelamaan tetapi pasti itu akan membuat suara Roh Kudus mau bicara sekencang apapun, kita tidak akan bisa menangkap signal dan gelombangnya. Why? Karena terkontaminasi dengan kemarahan, dengan ketidaksukaan, dengan kekecewaan, dan lain sebagainya. Fakta menyodorkan realita di lapangan, menyodorkan sebuah fakta yang mendukung itu. Tetapi seringkali di dalam roh, kita tidak pernah membaca apa berdasarkan fakta dan realita. Di dalam roh membaca yang tersirat di belakang itu semua. Jauh yang ada di belakang itu semua. Dan itu yang kita butuh. Itu yang kita butuh. So, saya berharap dan saya berdoa kita tidak hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi pada waktu kita mendengar, kita mencerna dan kita belajar, muncul ada sebuah pertanyaan, muncul ada sebuah, mungkin ada yang tidak jelas dan lain sebagainya. Saudara harus mulai memberanikan dirimu untuk bertanya. Atau saudara masuk ke dalam sebuah saat teduh di mana engkau enggak setuju dengan pernyataan, dengan tidak setuju dengan statementnya saya, mungkin bertolak belakang dengan hati nuranimu. Engkau datang ke Tuhan dan engkau bertanya ke Tuhan dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan please ajari aku lagi. Itu artinya engkau tidak hanya sekedar membaca Alkitab dari Androidmu, tapi engkau harus duduk di atas kursi dan berada di meja belajarmu dan engkau buka Alkitabmu. Mau tidak mau. Kalau kita tidak mengejar dia hari-hari seperti ini, belajar dengan sebuah kehausan dan lapar, dan betul-betul minta dia singkapkan kebenaran demi kebenaran, dan kita cuma hanya mengandalkan khotbah demi khotbah, YouTube demi YouTube dari berbagai gereja, dari interdenominasi, mau pengajaran seperti apapun kita bisa dapatkan itu di YouTube. Tapi
Tapi itu tidak akan bisa membuat kita dewasa kalau kita tidak mendengar secara pribadi dengan Tuhan sendiri. Nggak bisa. Kesibukan pelayananmu itu tidak berkata, oh seberapa engkau sibuk dalam pelayanan itu menunjukkan berapa dewasanya kerohanianmu. Enggak. Halo? Kalau saudara masih mengejar hari ini semua pelayanan demi pelayanan dengan semua kesibukan dan engkau membenarkan kondisi rohanimu, hubunganmu dengan Tuhan dengan cara patokan itu salah besar. Tapi saya mau berkata, orang yang mencintai dan mengenal Tuhannya tidak akan pernah tinggal diam. Jelas sekali Daniel berkata, orang yang mengenal Tuhannya dia akan tetap kuat, tetapi dia akan bertindak. Iya, efek samping dari karena kita mengenal Tuhan, kita akan melayani Dia dengan segala sesuatu yang Tuhan berkata, kerjakan ini, kerjakan ini, kerjakan ini. Sekali lagi, semua kesibukan aktivitas rohani dan pelayanan tidak menentukan seberapa dalamnya, tidak menentukan, tidak menjadi tolak ukur seberapa dalamnya, seberapa dewasanya pengenalan kita akan Tuhan. Enggak. Tapi orang yang dewasa, orang yang mengenal Tuhan akan melayani dan bertindak. Pasti. Sudah pasti. Itu tidak bisa disangkal. Itu sebuah kebenaran. Paulus, rasul yang terakhir dibangkitkan oleh Tuhan dan meletakkan harga yang begitu sangat mahal dan dia harus menderita begitu banyak. Dan saya mendapati di semua kitab yang lain, dialah salah satunya rasul yang paling banyak bergerak, yang paling banyak memberitakan Injil. Bahkan seluruh Eropa dan Asia kebanyakan adalah hasil pemberitaan daripada Rasul Paulus. Dengan berbagai cara. Serius. Sehingga saya mendapati orang yang mencintai Tuhan, orang yang begitu berkata, aku dapat penglihatan tentang Tuhan, aku dapat pewahyuan begini tentang kebenaran ini, maka pastikanlah dirimu adalah orang yang paling banyak bergerak melayani Dia. Kenapa saya tekankan demikian? Karena hari-hari ini terakhir tidak begitu banyak waktu yang tersisa. Kita lagi berlomba, saya berlomba, Anda berlomba, semua orang berlomba, surga lagi berlomba untuk menguatkan setiap kita, panglima-panglima jenderalnya, orang-orang yang terbaiknya untuk bisa menyelesaikan amanat agung di depan. Dan sampai hari ini saya masih mendapatkan banyak orang yang japri yang berkata, saya tidak seperti ibu yang pintar berbicara ataupun bisa menyaksikan ataupun bisa membagikan firman dan lain sebagainya. Saya berkata, engkau nggak perlu harus jadi seperti saya. Apa yang kamu bisa, apa yang bisa kamu kerjakan oleh tanganmu, apa yang dimana sesuatu yang bisa menyentuh hatimu, yang kamu bisa kerjakan dengan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Halo, saya sungguh berdoa, mari keluar, mari bertindak, mari lihat di sekelilingmu apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan. Kalau engkau sebagai seorang pendeta syafaat, oke, bagus. Lakukanlah, doakanlah apapun juga yang Tuhan taruh di dalam rohmu, di dalam jiwamu. Apapun juga yang Tuhan bicarakan dan sampaikan lewat mimpi, demi mimpi. So, mari mulai hari ini, jangan tinggal diam. PPKM saya tahu kita, ruang gerak kita dibatasi oleh PPKM, tetapi tidak berarti bahwa engkau tidak bisa menjalani kota demi kotamu ataupun kompleks demi kompleksmu, atau engkau memberikan sesuatu yang bisa engkau berikan kepada sesamamu. Nggak ada alasan buat kita diam. Tidak ada alasan buat kita bertopang tangan dan lain sebagainya dan mengurung diri 24 jam di dalam rumah ataupun di dalam kamar. Kalaupun engkau tidak bisa keluar, engkau bisa berdoa, engkau bisa naikkan doa demi doa untuk sesama saudaramu atau mereka yang sakit dan lain sebagainya. So, sekali lagi sebelum saya masuk ke slide yang pertama, saya mau berkata, kobarkan itu. Apapun yang bisa engkau kerjakan, kobarkan itu. Pelayanan apapun yang bisa kita kerjakan, kobarkan itu. Waktunya enggak banyak. Banyak orang, saya pernah nubuatkan, saya pernah berkata, ada sebuah masa kemuliaan. Jangan berpikir bahwa masa kemuliaan ini akan terjadi di tengah-tengah damai, segala sesuatu enak. No. Tahun masuk September tahun 2021,
21 saya sudah berkata, siapkan dirimu. Ada sebuah kegoncangan yang besar akan dihadapi banyak bangsa. Buat orang dunia adalah sebuah kegoncangan. Buat orang dunia adalah sebuah resesi ekonomi. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan buat setiap kita, ini awal daripada bulan Agustus. Buat setiap orang yang mencari Tuhan dan mengenal Tuhannya, itu adalah sebuah masa kemuliaan di mana setiap anak-anak Tuhan akan diberikan kekuatan untuk menuai dengan cara yang tidak lazim. Jangan berpikir saudara akan diberkati dengan cara yang lazim. Itu sebabnya saudara harus turun dan melakukan segala sesuatu yang Roh Kudus perintahkan, yang Roh Kudus bisikan, yang Roh Kudus taruh di hati kita. Lakukan, kerjakan. Karena disitulah pada saat kita berada di ladang kita akan bisa menuai. Bukan di dalam rumah kita, tapi di ladang. Di ladang kita akan menuai. Dengan cara yang sangat tidak lazim. Dan itu berkat yang sangat tidak lazim. Karena dengan cara itulah Tuhan bisa menggoncangkan seluruh dunia. Berkat-berkat yang terbaik akan masuk ke rumah Allah. Oke, slide pertama, Anthony. Nanti di akhir daripada Zoom hari ini, saya kalau masih ada waktu, saya akan coba akan mengajak setiap kita untuk berdoa. Dan saya dari sepanjang tadi sore saya belum sempat tanya Tuhan apa sih sebetulnya yang akan didoakan ataupun apa sih yang akan dinubuatkan. Saya nggak tahu. Tuhan cuma berkata berkati setiap orang yang ada malam hari ini. Tapi saya belum sempat membagikan atau sharekan ke setiap saudara berkat apa yang mesti diucapkan dan lain sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan punya ucapan berkat atau penubuatan khusus untuk bulan Agustus ini buat setiap kita. Oke, saya mau cuma melanjutkan. Saya tadi siang lihat Joshua Ivan itu ada membagikan sebuah artikel di grup. Dan artikel yang dia bagikan beberapa di antaranya adalah malam ini yang saya mau ceritakan. Oke, saya tidak buat ini banyak, tetapi saya mau berkata, saya mencoba memberikan sebuah penjelasan dan gambaran. Tetapi saudara harus belajar lebih lagi untuk menggali itu semua. Oke, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan ke-7 berbunyi demikian. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat yang saya garis bawahi di kalangan mereka yang telah datang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Hikmat itu selalu tersembunyi dan rahasia. Itu sebabnya kita membutuhkan sebuah effort, sebuah usaha untuk bisa menggali setiap hikmat, semua permata-permata, semua pewahyuan-pewahyuan yang terbaik, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Oke, kemudian yang kita lanjutkan Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi yang dari dunia, dari nafsu dunia, dari setan-setan. Maka dari kedua ayat inilah saya bisa menyimpulkan bahwa ada tiga kategori hikmat. Yuk slide berikutnya, Anthony. Karena saya sudah masuk slide, saudara yang berkendala punya masalah dengan selalu nyalakan videonya, saudara boleh matikan, enggak masalah. Slide yang kedua. Berdasarkan kedua ayat di atas yang barusan kita baca, maka ada tiga kategori hikmat berdasarkan sumber inspirasinya. Atau hikmat itu sumbernya dari mana, inspirasi dari mana, dapat inspirasi dari mana, kurang lebih seperti itu ya. Saya berdoa dan saya berharap saudara akan ada pertanyaan, segala sesuatu yang saudara tidak paham, tidak mengerti, bisa belajar dari sebuah pertanyaan. Kalau saya nggak yakin apakah saudara mengerti, sejauh mana saudara mengerti dan memahami kalau saudara tidak bertanya. Baik itu semalam yang saya sudah sharing maupun yang malam ini yang akan saya sharing. Oke, nah itu artinya ada tiga
tiga kategori berdasarkan sumber inspirasi. Ada hikmat yang dari atas, firman berkata itu yang hikmat yang dari Tuhan. Kemudian ada hikmat yang dari dunia, dan yang ketiga adalah hikmat dari penguasa-penguasa kegelapan atau setan-setan, malaikat-malaikat jatuh. Oke, di Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas, pertama-tama kita masuk ke hikmat yang dari Tuhan atau hikmat yang dari atas. Yakobus pasal yang ketiga ayat 17 berkata demikian. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama dia bersifat murni, tidak terkontaminasi dengan hikmat yang dari dunia ataupun hikmat yang dari setan-setan. Selanjutnya, ramah. Waktu hikmat kita terima, hikmat itu waktu kita keluarkan dia bersifat sifatnya ramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Itu kata Yakobus. Oke, 1 Yohanes pasal yang keempat ayat keempat berkata demikian. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Sebagaimana kita tahu, kita banyak membaca dan kita banyak melihat dan mendengar link-link yang ada di sosial media. Beberapa hamba Tuhan juga berkata bahwa sesungguhnya nabi-nabi palsu zaman modern sekarang itu adalah media sosial yang memberitakan kepalsuan, yang memberitakan kebohongan, yang telah memegang berita media yang ada di seluruh dunia, dan mereka dengan gampang membuat dan memutarbalikkan sebuah kenyataan dan sebuah kebenaran dan segala macam dengan sebuah kebohongan dan dusta mereka. Nah, ini yang dimaksud oleh Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat, tetapi engkau telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Di dalam kita ada sebuah roh hikmat, itulah yang Tuhan tanamkan buat setiap kita, sehingga waktu kita membaca berita-berita bohong, berita-berita dusta dari sistem dunia, dari globalis atau apapun juga, ada sebuah sistem filter yang Tuhan tanamkan di dalam manusia batinia kita, yang dimana alarm kita waktu kita membaca setiap berita demi berita, ada sesuatu yang membuat kita kayaknya nggak benar deh, rasanya nggak benar. Ada sesuatu alarm yang sudah mulai bunyi, ada sesuatu rasa, perasaan di emosi kita, di jiwa kita, di roh kita yang membuat kita gelisah, yang berkata, aku nggak tahu apa yang salah. Tapi setiap kali aku membaca ini berita, aku membaca ini informasi, rasanya sepertinya ada sesuatu yang salah. Dan saya mau berkata itulah sistem alarm yang coba digelombangkan oleh roh Allah di dalam manusia roh kita. Kalau saudara pernah membaca, melihat gambar ataupun membaca berita apapun, dan ada sesuatu yang saudara tangkap dari manusia batinia saudara, itu artinya hikmat dan pengertian ada di level tertentu, itu sudah Anda miliki dan saudara punyai. So bersyukur kalau seandainya saudara punya gelombang-gelombang dan bisa menangkap gelombang-gelombang alarm seperti itu yang Roh Kudus coba nyalakan. Dan jangan pernah izinkan iblis untuk menekan, meng-on tombol yang sudah mulai dibuat sistemnya oleh Roh Kudus. Caranya kemarin saya berkata, buat dan jaga hati nuranimu, manusia batiniamu, suara batinmu tetap murni. Supaya sistem alarm yang sudah dibuat oleh Roh Kudus akan tetap sensitif, tetap bisa roh kita bisa menangkap setiap signal sesulit apapun. Sama seperti dengan sebuah Android atau sebuah HP, iOS ataupun Android, seringkali signalnya enggak stabil. Tapi pastikan itu, mau signal enggak stabil atau stabil, pastikan itu di dalam manusia roh kita punya kekuatan gelombang untuk menangkap sekalipun signal tidak stabil. Dan ini yang kita butuh effort, ini yang kita butuh kerja keras, ini yang kita butuh berjuang sedemikian rupa. Kenapa? Karena dunia dan sistem dunia yang ada akan membuat kita, mendorong kita begitu rupa untuk berkompromi, untuk mengabaikan suara batinia kita. Ujungnya lama-kelamaan kita kompromi untuk mengignore, untuk mengabaikan suara manusia batinia kita akan terjebak, membiarkan iblis menekan tombol alarm yang ada di dalam hidup kita.
Sehingga tanpa kita sadar, kita nggak punya kemampuan dan kekuatan untuk menangkap semua sinyal alarm yang sudah dibangun dari awal dengan Roh Kudus. Sehingga tidak heran ada banyak orang yang tadinya awalnya begitu peka, begitu tajam, lambat laun. Karena sebuah proses, karena sebuah perjalanan, entahkah dia kompromi, entahkah karena dia jatuh dalam dosa, entahkah dia mencoba melawan suara-suara yang coba digelombangkan oleh Roh Kudus. Lambat laun saya menemukan banyak orang yang tadinya begitu tajam dengan kekuatan perkataan nubuatan dan profetiknya, dengan semua kekuatan ketajaman menyampaikan firman untuk membuka setiap firman. Bahkan di dalam mulutnya ada seperti pedang yang bermata dua. Setiap kali firman yang keluar dari mulutnya itu menusuk begitu dalam dan bongkar setiap yang tersembunyi, yang rahasia di dalam jiwa manusia. Dan saya mau berkata, banyak orang saya melihat ketajamannya demi ketajamannya mulai menurun karena sebuah kompromi, karena sebuah ignorance, karena sebuah apapun juga itu yang membuat ujungnya dan akhirnya sistem alarm yang sudah dibangun Roh Kudus menjadi tidak terpakai karena membiarkan iblis menekan itu tombol. Sekali lagi, 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Saya jujur mau berkata, berkali-kali saya baca ini ayat, saya nggak pernah nangkap di balik pesan itu semua. Saya berkata, sejak kapan nabi palsu seperti apa yang telah kami kalahkan? Dan setelah hari-hari ke depan kita ngerti dan semakin mengerti dan memahami nabi-nabi palsu adalah sosial media yang memberitakan segala sesuatu yang menggiring kita untuk jauh daripada Kristus. Itulah nabi palsu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itulah Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah hidup kita. Itulah Roh Kudus yang sedang membangun sistem alarm. Itulah Roh Kudus yang mencoba membangun sebuah yang membuat dan membawa kita punya sebuah hikmat dan pengertian dan kecerdikan di dalamnya. Percayalah apa kata Tuhan. Sekalipun kita tidak melihatnya, sekalipun kita berkata, Tuhan, aku kok nggak merasa. Kamu mau merasa atau tidak merasa, percayakan itu. Bahwa kita yang berasal dari Allah telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Waktu kita membaca apapun juga, alarm itu akan menyala. Dan izinkan Tuhan dan Roh Kudus bergerak dalam hal itu. Oke? Inilah hikmat yang dari Tuhan. Saya tidak akan memberikan contoh lebih banyak. Salah satu contoh yang saya mau cerita adalah tentang Salomo. Saya semalam cerita bagaimana Salomo meminta hikmat. Dalam kondisi waktu itu Salomo baru naik tahta, tidak punya pengalaman, usia juga masih cukup sangat muda. Sehingga Salomo berkata, aku minta hikmat. Biar bagaimanapun Salomo itu diajar oleh ayahnya Daud. Bagaimana perjalanan Daud berfellowship dengan Tuhan, berintimasi dengan Tuhan dan segala macam. Bagaimana Daud tahu dan sadar di dalam hidupnya hanyalah anugerah Tuhan yang membawa dia tinggi. Dan Daud menceritakan banyak hal di dalam kitab Amsal dan lain sebagainya. Daud berkata, hai anakku, dengarkanlah perkataan ayahmu dan kalungkanlah setiap pengajaran-pengajaran ayahmu seperti kalung. Itu pengajaran Daud kepada Salomo. Dan waktu itu hari, Salomo didatangi oleh Tuhan dan bertanya, apa yang kamu mau minta? Apa saja yang kamu minta? Tuhan berkata, aku akan kasih. Dan itu tidak pernah disangka oleh Tuhan. Indikasinya menunjukkan di dalam Alkitab itu Tuhan berkata, oh yang kamu minta itu bagus. Itu mengindikasikan Tuhan itu tidak mengekspektasi Salomo akan minta hikmat. Dan ujungnya Salomo belajar ternyata hikmat adalah Tuhan sendiri. Itu sebabnya di Amsal Salomo menulis permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Sekalipun di ujung, di akhir, menjelang akhir hidup, menjelang Salomo mulai tua,
sebagainya, karena dia jatuh dengan sebuah hobi kesukaannya dengan wanita-wanita yang cantik dan lain sebagainya. Ujungnya, sekalipun di akhir hidup daripada Salomo, dia jatuh ke dalam sebuah penyembahan berhala, dewa Asitoret, dewa Kamos dan lain sebagainya. Tetapi tidak bisa disangkal di usia mudanya Salomo waktu dia memerintah Israel dengan begitu kuat hikmat bekerja dan pengertian bekerja di dalam hidupnya, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan Salomo punya hubungan dengan Tuhan yang cukup erat. Beberapa literatur, beberapa literatur Alkitab menjelaskan saking berhikmatnya Salomo, memiliki sebuah hikmat yang dari atas, bahkan dia mengerti akan bahasa-bahasa semut. Di beberapa kitab menyebutkan itu. Oke? Kemudian diceritakan di Amsal, di kitab yang selanjutnya, bahwa Salomo bisa mengerti yang namanya bahasa burung, bahasa ikan-ikan dan segala macam. Dan sampai hari ini tidak ada satu orang manusia pun yang bisa punya roh hikmat yang begitu luar biasa seperti yang dimiliki oleh Salomo. Nggak ada. Oke, di dalam Alkitab juga menjelaskan bahwa di zaman Salomo dipenuhi dengan kekayaan. Bahkan di salah satu ayat firman Tuhan juga menceritakan bahkan sampai perak tidak ada nilainya, tidak ada harganya, karena seluruh Israel penuh dengan emas. Dan saya membaca ternyata Salomo punya sebuah hikmat dan kepandaian secara inteligensia, secara roh juga, secara di jiwa bisa mempunyai sebuah hikmat yang menimbang, menganalisa, melihat segala sesuatu di balik segala sesuatu. Salah satunya yang saya dengar, yang saya baca adalah kemampuan Salomo mengubah setiap batu-batu yang tidak berharga dengan cara kimiawi menjadi emas. Saya kehilangan link itu. Dan saya kehilangan semua data yang saya pernah baca tentang kemampuan Salomo merubah batu-batu kerikil menjadi emas dengan sebuah proses cairan kimia dan lain sebagainya. Sampai detik ini hari resepnya tidak pernah ada orang tahu, bukunya itu disimpan kemana, nggak ada yang tahu. Sampai hari ini belum ada orang yang berhasil merubah tambang-tambang yang penuh dengan batu-batu yang hitam dan segala macam dengan sebuah proses kimiawi bisa menghasilkan emas yang murni. Tapi di zaman Salomo ribuan tahun yang lalu itu sudah pernah terjadi. So, no wonder Israel begitu diberkati. Israel begitu kaya berlimpah di zamannya Salomo. Dan ini sebuah fakta kenyataan orang yang sungguh-sungguh minta sebuah motivasi yang benar, meminta roh hikmat dan pengertian. Tuhan berkata, yang engkau minta itu bagus dalam pandangan Tuhan. Ini membuktikan bahwa di usia mudanya Salomo, bagaimana dia berjalan dengan begitu kuat, dengan roh hikmat dan pengertian, dengan semuanya, sehingga mengundang seorang ratu dari negeri Afrika untuk datang mendengarkan hikmat Salomo. Oke, nah saya mau berkata saya tidak bisa memberikan contoh tentang orang lain atau siapapun lagi, kecuali saya mau berkata saya hanya bisa memberikan contoh tentang hikmat Salomo, bagaimana hikmat itu bekerja di dalam dirinya Salomo, bukan cuma hanya sisi dari manusia rohnya, bagaimana dia takut akan Tuhannya, bagaimana dia mengatur orang-orang yang melayani di bait Allah, bagaimana dia buat semua busana pakaian orang-orang yang memuji Tuhan yang ada di halaman demi halaman, dan menciptakan alat-alat musik dan lain sebagainya di samping Daud ayahnya. Tetapi Salomo juga menciptakan musik demi musik, oktav demi oktav, lagu demi lagu, Salomo yang ciptakan. Oke? Nah, saya mau kasih satu ayat yang dimana saya tahu di slide itu tidak ada. Saya mau bacakan salah satu ayat tentang Salomo. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah bisa membukanya bersama-sama dengan saya, akan sangat bagus sekali. Ada satu ayat yang menceritakan tentang bagaimana banyak bangsa datang kepada Salomo untuk menyaksikan bagaimana hikmatnya Salomo dan lain sebagainya. Sebentar saya lihat dulu, oke. 1
Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat 24 berkata demikian. Seluruh bumi berikhtiar, berusaha menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Seluruh dunia berkata mencoba untuk datang ketemu dengan Salomo, mencoba untuk datang untuk melihat apa, menyaksikan hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidupnya begitu rupa. 1 Raja-Raja pasal yang ke-10 ayat yang ke-24. Oke? Kemudian Pengkhotbah, haleluya. Pengkhotbah 8 pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 berkata demikian. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 berkata demikian. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat, ini perkataan Salomo, dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang dan malam. Dengan hikmat yang Salomo miliki, Salomo harus bekerja. Di dalam Pengkhotbah 8 ayat yang ke-16 ini mengindikasikan bahwa Salomo bekerja, menganalisa, mencoba menelusuri dengan hikmat yang Tuhan taruh. Dia harus belajar, dia harus asah lagi sesuai dengan hikmat yang Tuhan taruh di dalam hidupnya siang dan malam. Itu artinya Salomo bekerja keras siang dan malam. Tetapi persoalannya, saya mendapati ada banyak teman-teman, orang-orang saudara-saudara kita yang percaya, banyak orang selalu berkata, kalau Tuhan mau urapi aku, biar Tuhan yang memberikan aku roh hikmat, tanpa kita belajar dan mengejar ataupun mencarinya. Ini satu sisi yang salah. Kita berpikir kalau ini yang dari Tuhan, biar Tuhan yang turunkan itu buat kita. Enggak selalu begitu. Semalam saya sudah sempat menyinggung, dari pihak kita harus mengejarnya. Dari pihak kita harus bisa bekerja sama dengan Roh Kudus. Dan seringkali kalau Roh Kudus mendapatkan di dalam kita begitu bermalas-malasan, tidak mau berjuang, tidak mau belajar lebih lagi, maka level hikmat yang dianugerahkannya akan sebatas level di mana kita mengejarnya, dan sebatas level kita menginginkannya. Oke, next lagi, slide yang berikutnya tuh. Ini adalah hikmat yang dari atas, yang dari Tuhan. Saya akan lanjutkan tentang hikmat dunia. Slide yang selanjutnya tuh. 2 hikmat dunia. Slide selanjutnya hikmat dunia. Anda lagi mencari hikmat dunia yang mana? 2 hikmat dunia. Kan munculkan. Yang ke, I don't know. Ada, kamu baca deh. 1 Korintus, oke, muncul. Yang kedua tentang hikmat dunia. 1 Korintus pasal yang ke-20 ayat ke-20 dan 21. Aduh, kecil banget ya. Kamu bisa munculkan ini nggak supaya lebih agak besar? Soalnya minus plus 3,5 susah nih. Hikmat dunia. Oke. Ya, 1 Korintus pasal yang pertama ayat 20 dan 21, saya sengaja mengambil dari versi firman Allah yang hidup, oke? Jadi bagaimana halnya dengan orang-orang bijaksana? Rasul Paulus bertanya kepada dunia. Ini bicara tentang hikmat dunia ya. Para sarjana dan para ahli debat tentang perkara-perkara besar dalam dunia ini. Allah telah membuat mereka kelihatan bodoh, dan Allah memperlihatkan bahwa kearifan mereka ternyata omong kosong yang sia-sia belaka. Karena dengan hikmatnya Allah menjaga supaya dunia tidak pernah dapat mengenal Dia melalui kecerdasan manusia. Oke, maksud Allah ialah menyelamatkan semua orang yang percaya akan beritanya, yang oleh dunia dianggap bodoh dan tidak masuk akal. Ini versi dari firman Allah yang hidup. Kalau kita baca dari terjemahan baru,
yang biasa kita pakai, firman-Nya berbunyi demikian, di manakah orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi sebuah kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Nah, saya mau cerita begini. Inilah hikmat dunia. Ada yang namanya hikmat dunia. Dunia berkata orang yang bisa berhasil dalam hidupnya adalah orang yang berpendidikan, orang-orang yang punya titel banyak dan lain sebagainya. Tapi secara kenyataan membuktikan tidak semua orang yang punya titel, yang mengecap pendidikan yang bagus, yang pintar, yang IQ-nya tinggi dan segala macam yang bisa berhasil di dalam hidupnya. Enggak semua begitu tuh. Tetapi hikmat dunia berkata demikian. Hikmat dunia berkata orang-orang yang mau menghasilkan keturunan yang baik adalah orang-orang mereka yang bobot, bebet dan segala macamnya yang baik juga. Tapi seringkali saya juga menemukan hikmat dunia tidak selalu benar dan tidak semuanya benar, dan hikmat dunia itu hanya bisa diwariskan dari turun-temurun dari sebuah kearifan lokal yang diturunkan demikian dan segala macam. Tetapi tidak bisa disangkal kearifan lokal ataupun kepercayaan dari sebuah suku kepada suku yang lain yang mencoba menggantikan hikmat dunia, yang mencoba menggantikan kebenaran Tuhan dan hikmat yang dari Tuhan, termasuk salah satunya adalah tradisi orang-orang Yahudi yang mencoba menggantikan kebenaran Tuhan. Apalagi hikmat dunia. Dan beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengar dari seseorang, dari mulutnya keluar, waktu ada salah satu sinode komunitas gereja minta saya mengisi pelayanan hari Minggu, udah cukup lama. Dan orang yang mengenal saya ini berkata, Bu, gembala sidangnya minta Ibu meminta saya untuk memberikan biografi ke gembala sidangnya ataupun ke perkumpulan persekutuan. Waktu itu dia minta foto dan minta titel dan segala macam, dan meminta sebuah penjelasan saya sudah pernah melayani kemana aja atau di mana aja. Itu sudah cukup lama. Dan waktu saya mengirimkan foto ke orang yang saya kenal ini, yang memasukin saya dan mengenalkan saya ke sinode atau ke gereja A ini, saya berkata, ini foto saya, ini titelnya saya bilang, saya tolong boleh minta jangan kamu munculkan ini titel sekuler karena saya nggak pernah pakai, tetapi ini titel ataupun sebuah penamaan secara kerohaniaan, secara penamaan karena mau masuk pelayanan ke gereja-gereja. Saya berkata, boleh nggak engkau cuma hanya mencantumkan ini, tanpa engkau harus menyebutkan ada ini dan ada ini dan ada itu dan segala macam, tetek bengek dan segala macam, semua titel yang sekuler dan segala macam. Dan saya jelaskan kepada teman saya yang memasukkan gereja itu, saya berkata, please jangan munculkan itu. Dan waktu teman saya bicara kepada sidang jemaat yang mengelola gereja itu dan berkata, Om, hamba Tuhan ini yang mau khotbah hari Minggu ini ternyata cuma hanya ada ini. Dan tanpa teman saya ini bercerita lebih banyak, kalau di belakangnya ada begitu beberapa titel yang sekuler yang tidak pernah saya pakai, kenapa alasannya saya tidak munculkan, dia tidak pernah jelaskan kepada gembala sidang itu. Dan respon dan reaksinya waktu saya dikasih tahu, salah satu orang yang memasukkan itu berkata, Bu, kelihatannya nggak jadi loh. Saya berkata, enggak, it's okay, nggak masalah kok kalau nggak jadi. Titelnya saya nggak punya STH, saya tidak punya MTH, saya tidak punya MDiv di belakang ataupun di depan daripada nama saya. Iya, saya nggak punya. Saya berkata, saya tidak pernah mengecap kuliah STH atau apapun juga. Kalau kamu
kamu mau undang saya untuk menyampaikan firman, untuk melayani saudara di gereja, saya berkata, ini aku apa adanya. Dan saya nggak pernah ngotot untuk mencoba memberikan penjelasan kepada gembala sidang itu. Saya berkata, it's okay, kalau seandainya kamu mau saya mau datang layani gerejamu, sidang jemaatmu, kamu kasih tahu saya, minimal kamu kasih tahu saya beberapa hari sebelumnya, saya berkata. Habis itu, saya tidak pernah nanya ke si A yang memasukin saya menjadwal pelayanan ke sana. Ujungnya, ternyata tetap saya diminta untuk mengisi ke gereja itu. Dan buat saya berkata, Tuhan, mau saya melayani di sana atau tidak melayani di sana, karena mereka melihat, kepengen tahu siapa sih lo gitu loh. Dan jujur saya mau berkata, sekian tahun saya di dalam sebuah pelayanan, saya tidak pernah mau melayani dari gereja kepada gereja, dari gereja kepada gereja, enggak pernah. Sekian hampir 15 tahun terakhir ini, mungkin sekitar 15-16 tahun terakhir ini, saya selalu berada di belakang layar. Bahkan di antara teman-teman yang sama-sama dalam sebuah pelayanan pun banyak orang tidak kenal siapa sih lo gitu loh. Dan sampai detik ini hari, kalau bukan Tuhan yang berkata pergi ke 34 provinsi dan suarakan, gemakan suara kenabian, saya pun tidak akan pergi. Serius. Saya tidak akan mencoba memperkenalkan diri saya kepada orang lain yang saya nggak perlu. Saya bilang, saya nggak butuh dikenal. Hikmat dunia berkata, kalau engkau mau menjadi pengkhotbah, kalau hikmat dunia berkata, bahkan di dalam sebuah sinode berkata, kalau kamu mau jadi pembicara, kamu harus ada begini, 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 dan begini. Dan saya ada banyak lagi hikmat dunia yang berkata, yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak akan terlalu banyak bercerita tentang hikmat dunia, karena Bapak Ibu juga banyak tahu, mengalami, bahkan banyak di antara kita yang sudah pernah mengalami. Kita dibawa oleh Tuhan, dan kita oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, ada hikmat yang dari Tuhan yang membuat kita jauh lebih baik, lebih bijak, lebih punya hikmat, lebih punya sebuah kedewasaan dibanding dengan orang-orang sekuler dan orang-orang dunia. Itu salah satu kesaksian yang saya bisa bagikan. Ujungnya akhirnya saya datang ke tempat itu dan saya tetap memperkenalkan dirinya. Saya bilang, maafkan saya nggak punya STH, saya tidak punya MTH. Dan ujungnya gembala sidang berkata, enggak apa-apa Bu, maafkan kami, kesalahan prosedural. Oke. Yuk, slide berikutnya Ton. Dan ujungnya saya mencoba memperlihatkan kepada mereka sebuah hikmat yang tidak pernah saya belajar, yang tidak pernah saya dapatkan dari kesarjanaan teologi. Sorry, saya tidak berkata untuk menyombongkan diri. Tapi saya mau berkata, saya alami hikmat yang dari Tuhan. Slide berikutnya tentang Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-23. Ini juga salah satu hikmat manusia yang sangat ketara sekali. Kolose pasal yang kedua berkata demikian. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-23, bukan slide yang ini. Kolose pasal yang kedua ayat 23. Firman-Nya berbicara begini, peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh dengan hikmat, dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain memuaskan hawa, memuaskan hidup duniawi. Inilah yang dimaksudkan dengan hikmat dunia. Saya mau berkata, ini salah satu efek daripada hikmat dunia yang bertentangan dengan hikmat Allah. Kemudian 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 31. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Mungkin saya butuh sedikit memberikan sebuah penjelasan begini. Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Korintus. Di pasal yang ke-7 ayat yang ke-31 berkata begini, pendeknya, sederhananya begini ya orang-orang dan jemaat-jemaat yang ada di Korintus, bahkan untuk kita yang hidup sekarang ini, yang mempergunakan barang-barang duniawi
termasuk di dalamnya adalah 5G dan lain sebagainya, segala sesuatu, Android dengan sistem yang canggih dan segala macam, iOS dengan semua sistem, dengan semua teknologi perkembangan yang ada di dunia ini, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Artinya Paulus mencoba berkata, jangan pernah membiarkan kita terikat dengan semua perkembangan teknologis, dengan semua perkembangan medis dan apapun juga, seolah-olah kita tidak mempergunakannya. Kenapa? Karena hikmat dunia yang seringkali ditempelin dengan hikmat penguasa-penguasa setan-setan dan dunia ini, itu bekerja sama memakai semua teknologi yang canggih, memakai semua pengetahuan yang sudah mulai canggih dan segala macam, menyusup di dalamnya. Dan saya mau berkata, hikmat dunia seringkali disusupi oleh hikmat yang dari setan-setan dan penguasa-penguasa yang ada di dunia ini. Bukan saya yang berkata, tapi Paulus yang berkata, seolah-olah yang mempergunakan barang-barang dunia, seolah-olah engkau membuat dirimu sama sekali tidak mempergunakannya. Artinya dalam bahasa yang sederhana, seolah-olah engkau tidak pernah membiarkan dan jangan pernah membiarkan kita terikat oleh apapun dengan semua kecanggihan sistem yang ada di dalamnya. Paulus berkata dengan sangat jelas, sebab dunia yang seperti kita kenal sekarang ini akan berlalu, one day akan berlalu. Jangan susah payah untuk mengikuti, habis Android 14 nanti akan muncul lagi Android yang berapa dan versi berapa dan versi berapa dan versi berapa. Jangan menyibukkan dirimu mengejar semua teknologi. Situ je rekaman aku pindah Jangan menyibukkan dirimu untuk mengejar yang kayak begitu. Ini semua hikmat dunia, termasuk di dalamnya adalah semua perlengkapan barang-barang yang kita pakai. Oke? Kolose pasal yang kedua ayat 23 berkata, ada sebuah tata cara ibadah yang menyiksa diri. Itu juga lahir dari sebuah hikmat dunia. Saya pernah melihat, saya tidak menyebutkan agama apa, ada orang-orang tertentu di hari raya tertentu, ada orang-orang yang memikul salib, memukul dirinya sampai berdarah-darah, membuat sebuah salib dari kayu besar, membawa salib itu sampai berjalan berpuluh-puluh kilometer. Mereka berkata itu sebuah tradisi, itu sebuah kegiatan untuk membayar dosa yang sudah dia lakukan. Saya berkata itu hikmat dunia yang mencoba menggeser akan kebenaran daripada Tuhan sendiri. Saya mau kasih kesaksian satu lagi soal tentang bagaimana di perjanjian baru Tuhan itu marah kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang-orang Farisi, yang dimana waktu Tuhan masuk ke satu tempat, ke tempatnya Simon si orang kusta, dan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu tidak membasuh kakinya. Dan kemudian datanglah si Maria Magdalena dan kemudian membasuh kakinya Tuhan Yesus dan menuangkan minyak ke kaki Yesus dan mulai menyekamnya dengan rambutnya. Kemudian ada orang-orang Farisi yang mulai berkomentar, kalau mereka baru ngomong di dalam hatinya, mereka belum keluar dari mulutnya, tetapi Tuhan membaca apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi itu. Dan mereka orang-orang Farisi itu berkata, kalau dia ini benar nabi, kalau benar dia ini siapa dan siapa dan siapa dan siapa dan segala macam, dia pasti tahu siapa wanita yang datang mengurapi kakinya dia. Nah, orang-orang Farisi baru ngomong, baru bergumam di dalam hatinya mereka. Kemudian Tuhan berkata kepada si Simon, si orang kusta yang dulu itu, berkata, Simon, Simon, aku mau bertanya kepadamu. Sebelum Tuhan Yesus itu bertanya, dia berkata, waktu aku masuk ke rumahmu, engkau tidak memberikan air untuk membasuh kakiku. Dan Tuhan mencoba berkata, hai orang-orang Farisi dan orang-orang Taurat, engkau coba membuat
tradisi, kebenaranmu, kepercayaanmu yang engkau ikuti secara turun-temurun menggantikan kebenaran Tuhan. Intinya Tuhan mau berkata, engkau mencoba memakai hikmat manusiamu yang engkau coba terapkan untuk di dalam keagamaanmu. Tuhan berkata, hikmat manusia, keagamaan yang coba dibuat oleh manusia tidak akan menyelamatkan engkau. Semua tata ibadah yang prosedural, liturgi yang coba di sisi kemanusiaan dimasukkan, kita berpikir mungkin lebih ilahi dan lebih ini dan lebih itu, di luar daripada roh Allah yang menceritakan dan yang memberikan sebuah perintah kepada kita, maka semuanya itu bukan dari Tuhan. Semuanya itu hanyalah dari hikmat manusia yang mencoba. Ada salah satu firman yang berkata, semua kesombongan, semua keangkuhan manusia yang dibuat oleh manusia, yang coba dibangun oleh manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Salah satu referensinya adalah ayat itu. Ada banyak cara-cara yang dikerjakan, yang dilakukan oleh manusia tanpa kita sadar dengan keangkuhannya kita. Kita berpikir akan lebih apa ya? Lebih ilahi, lebih syadu, lebih apa dan segala macam. Ternyata Tuhan berkata, itu hanyalah sebagai lambang kesombongan, tanda sebuah kesombongan untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Oke, yuk next slide yuk. Ton. Slide berikutnya. Slide berikutnya adalah hikmat dari setan-setan. Saya tidak akan terlalu banyak memberikan contoh. Kita akan mengakhiri dengan hikmat setan-setan, atau hikmat penghulu-penghulu udara, atau hikmat-hikmat penguasa dunia ini. Saudara, sekali lagi saya mau garis bawahi, tidak bisa kita tutup sebuah kebenaran. Biar bagaimanapun hikmat manusia sudah ditumpangi dan disusupi begitu banyak oleh hikmat penguasa-penguasa dunia, hikmat setan-setan, hikmat kuasa kegelapan di dalamnya. Dan itu membentuk berbaur seolah-olah itu sebuah kebenaran. Itu sebuah yang orang berkata, ya zaman kayak begini loh, lu masih nggak pakai ini, masih nggak pakai itu, lu masih nggak ngerti ini dan itu dan segala macam. Itu sudah berbaur, sudah melting begitu rupa. Sehingga banyak hal kita tidak bisa lagi memisahkan yang mana hikmat yang dari Tuhan, yang mana hikmat manusia yang sudah bergabung dengan hikmat kuasa kegelapan, atau firman yang berkata adalah hikmat dari setan-setan atau hikmat penguasa dunia. Oke? Kejadian pasal yang ke-11. Kalau saudara membaca Kejadian pasal yang ke-11, mulai dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-6, itu cerita bagaimana sekelompok manusia mencoba membangun yang namanya Menara Babel. Oke, ini yang tadi siang Joshua Ivan sharekan, membahas salah satunya poinnya adalah hikmat penguasa gelap, hikmat sistem Babel ini penguasa gelap, hikmat dari setan-setan. Sistem Babel yang dimaksud di sini itu. Oke, jadi yang saya kasih contoh hikmat setan-setan penguasa kegelapan adalah sistem Babel. Tetapi sebuah penjelasan yang mungkin berbeda yang saya coba berikan adalah kita coba lihat yuk, kenapa disebut sistem penguasa dunia atau sistem Babel atau hikmat setan-setan. Oke. Yang kita butuh lihat di dalamnya adalah motivasi di belakangnya. Bukan karena semata-mata mereka membangun sebuah menara yang mereka berkata ujungnya sampai ke langit. Oke, tapi yang kita harus perhatikan, yang harus kita lihat motivasi di belakang itu semua. Oke, kita baca dulu yang dari versi terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan Indonesia berkata, dan ia berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Mute lagi. Tolong di mute lagi. Ada yang terbuka kan? Simone. Mute lagi kan? Terjemahan baru bahasa Indonesia tidak begitu jelas di dalamnya. Sekali lagi saya coba bacakan. Dan ia
berkata mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Tapi saya menemukan di dalam sebuah versi Amplified Bible berkata demikian. Ya, kita seringkali banyak berkata karena kami bersatu, kita seringkali memakai ayat ini tanpa sebuah pengertian yang lebih jauh. Kita selalu berkata karena kita bersatu, asal kita bersepakat, maka segala sesuatu akan terlaksana. Maka segala sesuatu tidak ada satupun yang mustahil, atau maka tidak ada satupun yang tidak dapat terlaksana karena kami seia, sekatas, dan satu bahasa dan satu bangsa. Yang penting kita unity, kita sepakat, bla 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 dan segala macam. Tetapi di dalam Kejadian pasal yang ke-11 itu menceritakan sebuah kesepakatan yang negatif. Itu sebabnya Tuhan berkata dia nggak suka. Ternyata kalau di dalam Amplified Bible menceritakan begini. Dan Tuhan berkata, lihatlah mereka adalah orang yang punya kesatuan bersatu, dan mereka semua memiliki bahasa yang sama. Ini hanyalah permulaan dari apa yang akan mereka lakukan. Ini langsung karena langsung terjemahkan lakukan. Permulaan dari apa yang akan mereka lakukan. Tapi di Amplified itu menerjemahkan di dalamnya adalah sebuah pemberontakan melawan aku. Kenapa bisa berkata demikian? Amplified di dalamnya berkata in rebellion against me. Di dalamnya adalah melawan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan membuat mereka, bahasa mereka terpecah belah satu dengan yang lain, sehingga mereka terpencar satu dengan yang lain ke seluruh mata penjuru, mata angin dan mata penjuru. Oke? Kenapa? Karena di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ini mengindikasikan kekompakan mereka, kesatuan mereka adalah melawan Tuhan. Dan sekarang tidak ada hal jahat, Tuhan berkata, dan sekarang tidak ada hal jahat, tidak ada rekayasa jahat apapun yang mereka bayangkan, yang dapat mereka lakukan itu mustahil bagi mereka. Ayat selanjutnya kalau saudara baca di Amplified Bible di ayat yang ke-7, ya saudara, kalau baca di Amplified Bible di ayat yang ke-7 itu mengindikasikan akhirnya Tuhan berkata Tuhan turun ke bumi untuk melihat apa yang sedang mereka kerjakan, apa yang sedang mereka lakukan. Di Amplified Bible itu mengindikasikan Bapa, Putra, dan Roh Kudus turun ke bumi sama-sama untuk melihat apa yang sedang dikerjakan. Mereka lagi bersatu membangun menara Babel sampai ujungnya ke atas langit. Dan mereka berkata, Tuhan berkata, mereka ini lagi bersepakat menyatu untuk melakukan sebuah pemberontakan dengan Tuhan. Dan saya mau berkata di akhir daripada hari-hari terakhir ini adalah sebuah hal yang sama, sebuah hikmat setan-setan dan penguasa dunia yang sudah nyampur begitu rupa dengan hikmat manusia. Untuk mencoba memisahkan kita dengan Tuhan, untuk mencoba merubah sistem DNA kita menjadi sistem DNA dunia dan kuasa kegelapan yang bisa dikontrol dengan begitu rupa. Gelombang demi gelombang, karena kepandaian, nalar, dan inteligensi manusia yang begitu pandai dan lain sebagainya ditumpangi dengan kuasa kegelapan, menginspirasi mereka menciptakan dengan dunia teknologi, dengan dunia farmasi dan medis dan lain sebagainya, menciptakan segala sesuatu dan menghasilkan sebuah teknologi yang berkata nanti kalau Tuhan berbuat sesuatu kita akan diselamatkan, kita akan diluputkan karena hal yang sama seperti di zaman dahulu ribuan tahun yang lalu. Mereka berkata supaya kita bisa naik sampai ke langit dan Tuhan tidak akan bisa memisahkan kita. Dan kondisi seperti itu yang sedang terjadi di hari-hari terakhir ini. Itu sebabnya kita butuh hikmat yang dari Tuhan untuk bisa memfilter, untuk bisa mendesain di balik belakang semua hikmat dan teknologi yang ada. Sebetulnya ini arahnya kemana? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudara yang mencoba mengandalkan inteligensia seseorang atau logikanya seseorang, saudara butuh berwaspada untuk itu. Oke?
Oke, slide ke berikutnya, ke Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Saya menemukan sebuah kebenaran. Apa yang dikatakan di kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6. Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku telah menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di dalam Amplified berkata, bukan sekedar karena engkau menolak hukum-hukum Tuhan. Tuhan berkata, di dalam hukumku aku menyatakan isi hatiku. Tanpa sadar, setiap kita yang menolak hukum, aturannya Tuhan atau hikmat yang dari Tuhan, tanpa sadar, kita itu secara tidak langsung maupun langsung kita sudah menolak. Tuhan berkata, kita sudah menolak segala pewahyuan tentang apa yang ada di dalam isi hati Tuhan itu sendiri. Dan Tuhan berkata di Hosea pasal keempat ayat 6 ini, karena engkaulah yang menolak untuk mengenal isi hatiku. Karena engkau menolak, maka aku juga menolak engkau menjadi imamku, bahkan keturunan-keturunanmu pun aku tolak. Ayat ini tidak bisa kita ngerti, kita bisa pahami, kita bisa mengerti, kita bisa baca. Tidak hanya sekedar apa yang tertulis yang ada di luar daripada tulisan itu. Tapi ayat ini harus kita baca dengan sebuah pengertian dan sebuah hikmat dan pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Itu sebabnya ada orang-orang tertentu yang begitu pandai, yang begitu luar biasa secara karir, secara inteligensinya. Tetapi waktu kita ceritakan tentang Kristus yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita, mereka nggak bisa ngerti. Mereka nggak bisa paham. Why? Karena hikmatnya dunia dan penguasa dunia ini menutupi mereka begitu rupa sehingga mereka tidak bisa melihat hikmat yang dari Allah. Bukankah ada firman yang juga berkata, hikmat berdasarkan dunia dianggap sebuah kebodohan karena kalah. Hikmat yang dari Allah selalu dianggap sebagai sebuah kebodohan oleh dunia. Tetapi justru oleh dunia yang dianggap goblok, oleh dunia yang dianggap tidak dihargai dan lain sebagainya, Tuhan sengaja memakai orang-orang yang tidak pernah diperhitungkan oleh dunia untuk mempermalukan dunia. Ya, mau tidak mau. Saya mau berkata, oke, boleh ditutup. Kita buka, kita view video. Karena saya mau jujur berkata, saya mau closing sharing firman pengajaran ini dengan kesaksian. Saya sekian tahun yang lalu, mau dibilang terlalu jenius juga enggak. Biar bagaimanapun saya punya sebuah mimpi, punya sebuah ekspektasi dari sebuah keluarga yang sangat sederhana, dari satu keluarga besar, dan lahir tumbuh menjadi anak yang paling kecil. Dan saya tahu ada beberapa keluarga saudara-saudara saya yang memang cukup luar biasa, cukup smart, cukup pandai. Salah satu motivasi yang membuat saya adalah karena saya melihat papa mama dan keluarga papa mama itu direndahkan oleh keluarga besar, sehingga itu memotivasi saya untuk mengejar menjadi seseorang yang diperhitungkan di tengah-tengah keluarga sendiri. Paling tidak, saya punya sebuah tujuan untuk membuat nama baik keluarga papa dan mama diperhitungkan di keluarga besar. Oke? Ini yang saya mau cerita.
Saya jarang menceritakan latar belakang keluarga yang sekalipun keluarga besar kami adalah keluarga besar yang cukup berada, keluarga besar yang cukup dipandang dan cukup berhasil, tetapi khusus buat keturunan dari papa dan mama saya tidak diperhitungkan. Dan saya melihat ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi di mana saudara dari keluarga pihak papa dan pihak mama itu membuli keluarga kami. Sehingga itu membuat saya mendorong saya punya sebuah bayangan yang berbeda. Nah, saya kalau boleh memberikan sebuah statement di keluarga besar kami ya, no power no money. Lu kalau nggak bisa berhasil dalam keuangan, kamu nggak bisa berhasil dalam ekonomi, kamu nggak bisa berhasil dalam pekerjaan apapun juga. Kalau lu nggak punya uang, lu nggak bakal diperhitungkan. Intinya itu. Oke, sehingga membuat saya mengejar untuk menjadi yang terbaik, mendorong saya mengejar untuk menjadi orang yang paling banyak titel, capek kuliah sana kuliah sini mengejar titel, dan ujungnya sampai di satu titik saya mendapatkan sebuah level di mana secara kekayaan keuangan saya mapan. Oke, itu yang paling banyak dicari orang mapan. Dan jujur saya mau berkata, kelemahan saya adalah saya mencintai kemapanan. Serius. Yang dari awalnya cinta Tuhan karena kenal dunia, belajar, kuliah, dan berhasil di dalam sebuah pekerjaan, membangun sebuah bisnis tanpa bantuan dari siapapun, saya berkata, saya bisa berada di satu titik ini, saya berkata, saya bertepuk dada. Why? Karena tidak ada support dari siapapun. Saya tidak pernah minta kepada siapapun atau keluarga untuk menopang saya berada di satu titik itu. Tapi sayang, waktu saya berhasil berada di sebuah titik kemapanan, saya sudah tidak punya ayah dan ibu, tidak punya papa dan mama. Sehingga tidak ada yang saya mau berkata ini loh mah gitu kan. Ini lupa, itu nggak bisa. So, apa yang bisa saya perbuat sampai di satu titik, saya berkata saya sudah berhasil, saya bisa ini dan itu dan segala macam, saya hanya bisa menyukakan diriku sendiri. Dan tanpa saya sadari, saya semakin jauh dari Tuhan. Yang namanya tadinya masuk ke dalam pelayanan, ya sekalipun hanya sebagai pendoa syafaat dan lain sebagainya, karena kesibukan dan lain sebagainya, lambat laun menjadi orang Kristen yang hanya datang sebulan sekali ke gereja. Masih mending sebulan sekali. Lambat laun menjadi setahun sekali, hanya muncul pada saat Natal. Waktu beberapa sekian puluh tahun yang lalu saya cukup berbangga karena bisa memberikan donasi kepada gereja. Setiap kali akhir tahun saya berkata gereja butuh apa dan segala macam. Dan saya membenarkan diri saya karena saya sanggup memberikan apa yang dibutuhkan oleh gereja. Serius. Saya mau berbagi. Saya mau berkata kejatuhannya kita nggak perlu lu berzina, kita berzina, kita punya simpanan atau apapun juga dan lain sebagainya, kita berdosa. No. Saya mau berkata apa yang di-sharingkan oleh Bu Febo di grup, waktu hati kita menjauh dari Tuhan, waktu hati kita tidak pernah melekat dengan Tuhan, waktu hati kita melekat kepada kekayaan, kemapanan atau apapun, semua gengsi, semua prestis yang kita coba bangun di tengah-tengah masyarakat, itu adalah sebuah dosa dan kejijikan di mata Tuhan. Sekian tahun saya jauh daripada Tuhan, dan saya tidak pernah tahu sampai akhirnya satu titik saya harus dipukul dengan begitu kuat oleh Tuhan, dan tatalah seperti apa yang dialami oleh Yakub waktu dia bergumul dengan Tuhan, mau tidak mau Tuhan harus patahkan tangkal pahanya. Sampai satu titik jatuh, sampai betul-betul miskin dan tidak punya apa-apa, bahkan aku harus melunaskan semua hutang akibat perbuatan orang lain. Ujungnya, di tengah-tengah keterpurukan, saya hampir menjadi orang yang dalam tanda kutip setengah gila, tapi nggak gila beneran. Dan di tengah-tengah itulah saya baru sadar untuk mencari Tuhan dan kembali ke Tuhan. Saya fasih berbahasa, saya fasih berdebat dengan banyak orang, saya pandai, saya smart untuk segala sesuatu yang saya kerjakan, saya punya hikmat, saya berpikir itu hikmatnya saya. Saya berpikir karena saya pandai.
Karena segala sesuatu yang saya belum pelajari sebelumnya, saya bisa ngerti begini, begitu, dan begini, dan begitu. Bahkan ada banyak orang yang kuliah, yang spesifikasinya di dalam bidang pekerjaan itu pun tidak bisa tahu solusinya seperti apa. Tapi saya tahu. Saya berpikir waktu itu adalah hikmat yang kumiliki. Tapi ujungnya saya baru sadar. Itu adalah hikmat yang Tuhan sudah kasih tapi saya salah pakai. Ujungnya saya harus dipukul dengan begitu sangat menyakitkan. Dan ujungnya saya berkata, Tuhan tidak pernah terlambat pada waktu saya jatuh, dia langsung menopang. Sehingga aku tidak tergeletak, tidak menjadi gila, minimal tidak menjadi gila. Dan Tuhan berkata, saya mencoba mengingatkan setiap saudara. Kejatuhan kita adalah pada saat hati kita tidak lagi sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tuhan berkata itulah awal kejatuhan. Kita terjebak, kita tertipu dengan semua rayuan, dengan semua keinginan dunia, dengan semua keinginan mata yang kita lihat, dengan semua keangkuhan hidup. Kita mencoba supaya kita bisa dihargai oleh orang. Kita mencoba dengan semua kekuatan kita untuk bisa, entahkah itu prestis, entahkah itu apapun juga. Segala sesuatu yang punya hubungan dengan dunia itu membuat kita dan kita membiarkan kita terikat dengan dunia. Dan hikmat itulah seolah-olah seperti sebuah kebenaran. Kita mengejar. Manusia itu punya kecenderungan kita akan mengejar apa yang kita nggak punya. Serius. Kalau saya tanya kepada saudara, misalnya ya, saya tanya Anton deh. Ton, kamu pilih hikmat atau pilih kekayaan? Jangan jawab Ton, saya cuma kiasan aja, jangan dijawab. Oke? Kalau Anton belum kaya, kondisinya, contoh. Kalau Anton belum kaya kondisinya sekarang, kalau saya tanya, Ton, kamu pilih hikmat atau pilih kekayaan? Anton akan jawab, pilih kekayaan. Kenapa pilih kekayaan? Karena sekarang aku belum kaya. Kecenderungan manusia adalah mengejar yang dia belum miliki. Anton akan berkata, saya lumayanlah hikmat saya sudah punya. Oke? Maka dia akan menjawab secara umumnya manusia, maka akan menjawab apa yang dia nggak punya. Dia akan kejar. Umumnya begitu. Kalau kalau kamu tanya misalkan siapa ya, ada OKB baru misalnya artis atau siapapun atau siapapun lah yang kaya, kamu pilih hikmat atau kekayaan, dia akan pasti pilih hikmat. Why? Karena dia sudah kaya. Kecenderungan manusia adalah mengejar segala sesuatu yang dia belum miliki. Oke? Saya terjebak dan saya jatuh. Dan saya tidak pernah sadar dan tidak pernah ngerti selama ini hikmat. Bahkan saya belum lahir baru, saya baru bertobat aja. Saya nggak pernah itu hikmat yang dari Tuhan. Tuhan sudah tahu. Persoalannya saya salah memakai. Itu bukan hikmat dari dirimu sendiri. Itu bukan hikmat dari dunia atau penguasa setan. Sekian tahun lamanya saya pernah shut down tombol alarm yang Roh Kudus nyalakan, yang Roh Kudus pernah coba bangun. Dan saya mengizinkan iblis men-shut down itu tombol. Sekian tahun, waktu awal-awal masuk ke Mahanaim, tahun pertama dan tahun kelima saya berjuang dengan begitu untuk mengeluarkan semua hikmat dunia dan hikmat penguasa dunia keluar dari cara berpikir saya.
Dan saya harus izinkan Tuhan memotong, mengamplas, dikikir, diamplas begitu rupa. Dari tahun pertama sampai tahun kelima. Jatuh bangun, teriak, pengen keluar dari pelayanan, tetapi tidak pernah bisa keluar. Untuk merubah cara berpikir, cara memandang semua filosofi, semua cara pandang saya. Butuh 5 tahun setelah ada di dalam pelayanan. Dan kemudian baru muncul, dibangunkan kembali sebuah sistem hikmat yang dari Tuhan. Semua sistem hikmat yang ilahi harus saya bangun kembali, harus saya tata kembali menjadi sebuah prioritas yang harus saya utamakan. Nggak gampang, saudara. Kalau saudara berkata hanya mengandalkan Tuhan biar Tuhan yang kasih, nggak bisa. Kadang-kadang Tuhan sudah taruh di dalam hidup kita nggak bisa melihat itu. Dan kalau kita tidak belajar untuk mengembangkan hikmat itu, mengasah itu hikmat, menggali itu hikmat, jangan-jangan sampai nanti kita pulang ke surga, itu ada bagian-bagian hikmat yang tidak terlatih, tidak tersentuh oleh kita sendiri. Dan Tuhan akan bertanya, mana talenta yang aku kasih di dalam hidupmu, yang sudah aku taruh di dalam hidupmu, yang aku sudah pernah kasih sebegitu banyak, mana hasilnya? Sama seperti perumpamaan yang Tuhan ada kasih 5 talenta, ada 3 talenta, ada 2 talenta. Kamu kembangkan atau tidak? Hati-hati. Karena one day Tuhan akan tanya, mana hasilnya? Hikmat juga demikian. Kita harus asah, kita harus kembangkan, kita harus pakai bagi kemuliaan namanya. Kurang lebih seperti itu. Saya tidak bisa tambahkan lagi yang lain. Saya sungguh berharap saya bisa sampaikan dengan cara yang sangat sederhana, dengan contoh yang lebih baik lagi untuk buat setiap saudara. Tapi saya mau berkata, sistem dunia dengan hikmat manusia yang ditumpangi dengan hikmat kuasa-kuasa penguasa dunia ini sudah mulai masuk ke dalam cara berpikir setiap orang-orang benar, sudah mulai nyusup masuk ke gereja demi gereja. Itu sebabnya orang-orang percaya harus berhati-hati, pakai, minta hikmat dan pengertian yang dari Tuhan untuk menyaring dan memfilter semua kerancuan yang kelihatannya benar, ujungnya menuju maut. Seperti semalam juga saya sampaikan, hikmat dan pengertian ini kita akan butuhkan untuk mengembangkan semua karunia-karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Well, saya berhenti sampai di sini. Saya mau ajak saudara naikkan sebuah lagu. Habis itu kita mau berdoa.